Ceritain dong awalnya kalian bisa deket gimana sih? Dia yang suka sama aku dulu. Waduh. Kamu ngomong. Udah lama sebenarnya kita kenal tuh udah lama banget, udah dari SMA kali ya. Dari SMA karena dulu Raffi kan main sinetron, aku main sinetron juga, pernah satu judul bareng. Tapi ya udah kita ya berteman aja. Raffi punya pacar, aku punya pacar juga dulu. Udah deket banget. Jadi aku dulu syuting di PH-nya dia. Jadi dia dulu bos aku, tapi bosnya ibunya. Dianya sih kayaknya dulu nggak ngerti apa-apa. Aku syuting ketemu sama dia, tapi nggak ada perasaan apa-apa. Cuman ya seiring berjalannya waktu ya nggak tahu kenapa bisa menikah sama dia. Aku juga bingung kenapa. Aku juga bingung. Kamu kenapa nikah sama aku? Nah, kamu kenapa juga? Kenapa kamu mau sama aku? Iya, kenapa kamu juga mau? Berarti kita udah takdir. Sih yang membuat Kak Gigi jatuh cinta, jatuh hati pada Raffi. Wow. Yang bikin kaget karena yang mungkin yang pertama sih kalau aku percaya restu orang tua, terutama restu ibu tuh nomor satu gitu. Jadi waktu kita dekat terus mama oke, itu menurut aku tuh lampu hijau yang baik gitu. Terus sama keluarga juga senang gitu. Jadi mulai dari situ buka hati. Terus emang klise sih, tapi aku tuh selalu berdoa setiap malam gitu. Setiap sholat tuh di sujud aku selalu berdoa kalau memang dia jodohnya dideketin, kalau nggak dijauhin. Ternyata sampai nikah ya berarti memang dikasihnya dari Allah gitu. Amin. Aku dibesarkan sama mama aja gitu ya, single parent. Adik kita berdua tuh sampai gede tuh cewek-cewek, baru ada adik cowok tuh kita udah besar gitu. Jadi cewek gitu yang nggak dibilang manja-manja banget juga enggak, tapi dimanja iya gitu. Setelah menikah sama Raffi tuh banyak banget diajarin banyak hal lah gitu, dari bagaimana harus bekerja, bagaimana untuk memaksimalkan apa yang kita punya, talenta yang kita punya, apa semuanya dia yang dorong. Kalau nggak, aku tuh memang sebenarnya jujur orangnya pemalas gitu. Maksudnya dari kecil tuh cita-citanya sebenarnya nggak jauh-jauh, cuma pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi nggak pengen nggak pengen jadi apa ya, nggak pengen kerja, nggak pengen ini ya, pengen kerja, cuman aku akan lulus kuliah kerja, setelah nikah ya aku akan di rumah gitu. Tapi ternyata kan bisa dijalanin dua-duanya gitu. Nah itu kan supportnya juga dari Raffi, apa semuanya. Dia awalnya sih pasti kayak ngejerumusin gitu, kayak nih ikut ini harus ini harus itu gitu. Tapi lama-lama aku ngerti gitu, ternyata bukan hanya bisa aja, tapi ternyata ya alhamdulillah. Sosok Nagita di mata aku dia perempuan yang unik, yang memang ya lain daripada yang lain. Yang pastinya dia cukup sabar, meskipun dia juga lelet. Dia mungkin perempuan yang paling lelet yang pernah aku temui itu dia. Bener, sama siput mungkin lebih lambat dia. Secara verbal aja aku ngomong gitu, tapi dalam hati kecil ya udahlah, kita kan terima. Kalau Raffi tuh, ya itu dia tuh pekerja keras. Dia tuh bukan orang yang ngeromantis dalam arti ke orang tua, ke istri, ke anak. Cuman dari perilakunya tuh kita tahu kalau kita tuh disayang, diperhatiin. Kebetulan kita tuh memang orangnya dua-duanya sama-sama cuek gitu. Jadi frekuensinya jadi iya, cueknya tuh kita karena kita tahu apa yang bikin kita happy, apa yang dia bikin happy, ya kita sama-sama tahu. Jadi yang penting kita tahu di mana waktunya memang kita bisa punya waktu bareng. Banyak banget orang bilang kalau Raffi itu beruntung banget punya Kak Gigi. Iya, sebenarnya. Setuju gak sih? Iya, setuju. Aku beruntung punya dia karena dia sabar, dia bisa menerima segala kekurangan aku. Kan kalau kita mencintai seseorang karena kelebihannya aja, semuanya pasti bisa. Tapi saat kita mencintai seseorang itu dengan segala kekurangannya, belum tentu semua orang bisa menerima karena itu. Benar. Iya. Terima kasih sayang ya. Enggak, kalau aku sih bukan siapa yang lebih beruntung, tapi sebenarnya semuanya sih sama aja gitu. Maksudnya nggak cuma Raffi doang mungkin ngerasa beruntung, aku juga sama gitu ngerasa beruntung punya suami kayak Raffi gitu. Banyak lah kelebihan dan kekurangan yang dia punya gitu yang menjadikan aku sekarang seperti ini kayak gitu. Jadinya nggak ada yang lebih beruntung menurut aku ya, memang karena memang harus jalannya kita memang begini, harus saling menerima. Gigi, setelah Raffi lahir itu apa? Enggak, kalau aku mah kehidupan aku pas dia lahir aku biasa aja. Hanya ya kalau aku deket sama cewek, papa jangan deket-deket cewek ya. Itu aku baru ternyata ada alertnya. Karena aku sama istri tuh bukan suami takut istri, jadinya yang takut itu sama anak. Pernah nggak kalian berada di titik terendah dalam hubungan kalian dan cara kalian untuk bisa bangun dan berdiri kembali gimana? Ya pernah sih, kita juga pernah berantem, pernah punya masalah, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Tapi ujung-ujungnya ya kita kembali lagi, apa saat kita menikah, apa niat kita. Kita kan hidup bukan untuk sendiri, hidup kita kan pasti buat keluarga, ya buat anak kita, buat istri kita, buat orang di sekitar kita. Jadi yang paling pertama
Kalau setiap kali kita punya masalah, paling utama adalah kita harus bisa berdamai dulu dengan diri sendiri. Tiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kita harus bisa mau mengalah, itu aja sih. Iya, kadang-kadang ngerasa titik terendah pasti ada gitu setiap orang, tapi ya percayalah kalau menikah itu tuh akan selalu seperti itu. Di saat kita mau bangkit ya ingat aja ya harus balik lagi ke tujuan pertama, ya terus berhati-hati karena itu bukan pekerjaan yang cuma sekali gitu, itu pekerjaan seumur hidup. Superhero, kalian pengen lakukan hal romantis apa untuk satu sama lain? Kalau superhero aku pingin jadi Aku mau pintu kemana saja. ke Doraemon. Itu bisa kemana aja. Iya kan udah diomongin garing deh, kriuk-kriuk deh kayak tahu. Pengen jadi Superman. Bisa membawa terbang istriku sampai ke angkasa. Di kasihan juga istri aku nggak pernah dikasih waktu. Sampai sekarang juga kalau aku udah balik kerja lagi dia nggak ada waktu lagi buat dia. Ya buat anak aku juga nggak kerasa si Rafathar kok umurnya udah 5 tahun lagi. Kemana aja kemarin selama ini. Jadi kemarin 3-4 bulan tuh bener-bener every day, every time dari melek mata sampai nutup ya sama mereka terus. Dan quality time-nya jadi berasa banget. Mengejar karir, mengejar uang itu nggak akan ada habisnya. Mengejar uang kita semua bisa kita beli, tapi waktu itu nggak akan pernah kita bisa beli.